diprediksi akan tampil dominan dan menang mudah di GP Spanyol, Ferrari justru harus rela kehilangan posisinya sebagai pemuncak klasmen usai balapan di Catalunya berakhir. Tim kuda jingkrak ini mengalami nasib yang kurang beruntung setelah Charles Leclerc gagal finish karena masalah mesin di lap ke-27 dan Carlos Sainz tidak bisa raih hasil maksimal karena melintir di tikungan 4 saat awal balapan. Apa yang terjadi dengan Ferrari di Spanyol kemarin, terutama kepada Leclerc, bisa dibilang cukup mengejutkan karena mesin mereka dikenal punya reliabilitas yang sangat bagus dan tentunya sangat memukul telak bagi mereka. Belum lagi soal Carlos Sainz yang lagi-lagi membuat kesalahan sendiri di pertengahan balapan, membuat kita semua bertanya-tanya, apakah Ferrari mampu mengatasi semua tekanan yang ada saat ini? Ferrari sebenarnya datang ke Catalunya dengan membawa beberapa upgrade baru di mobil mereka, seperti di sayap belakang yang lebih high downforce dan bagian floor serta suspensi belakang yang sedikit mengalami modifikasi. Upgrade tersebut nyatanya berhasil mengatasi masalah porpoising yang dialami Ferrari dan membuat mereka mampu menurunkan ketinggian mobil yang bisa meningkatkan performanya di sirkuit. Itu membantu Charles Leclerc tampil superior sepanjang sesi latihan bebas dan raih pole position dengan satu hot lap saja di sesi Q3. Tapi ketika balapan, walaupun mampu menunjukkan race pace dan manajemen ban yang jauh lebih bagus ketimbang balapan-balapan sebelumnya, ia harus rela gagal finish karena masalah mesin yang dialami pada lap ke-27. Belum lagi di awal balapan, Carlos Sainz juga sempat melintir di tikungan 4. Dua drama yang dialami Ferrari tersebut seperti menunjukkan jika Ferrari mempunyai masalah yang entah itu muncul tiba-tiba atau memang belum terselesaikan. Terbaru dan yang paling hangat, tentu masalah mesin yang dialami oleh Leclerc. Ia sendiri mengaku kalau tidak ada tanda-tanda jika mesin di mobilnya mengalami masalah. Semua berjalan normal dan ia sempat memimpin lomba dengan gap 11 detik sampai pada akhirnya mobilnya kehilangan tenaga secara tiba-tiba sebelum memasuki tikungan ke-8. Pembalap Monaco tersebut langsung masuk ke pit dan mengakhiri balapan lebih awal dengan tangan hampa. Mattia Binotto juga senada dengan pembalapnya tersebut jika semuanya terjadi secara tiba-tiba dan mereka baru mengetahui masalah tersebut di mobil Leclerc. Sepanjang musim ini, memang kejadian kemarin adalah pertama kalinya Ferrari mengalami masalah mesin yang serius di mobil F1 75. Bahkan sejak tes pramusim, mereka tidak menunjukkan gejala-gejala masalah reliabilitas dengan menjadi tim yang mengkoleksi lap paling banyak saat itu. Jadi wajar saja jika Ferrari seperti terkejut atau shock ketika mendapati masalah di mesin mereka. Leclerc sendiri sebenarnya baru saja mendapat jatah spek mesin baru di GP Miami atau lebih tepatnya di komponen internal combustion engine dan komponen mesin tersebut jugalah yang dipakai di Spanyol kemarin. Yang artinya, komponen engine yang dipakai masih tergolong baru. Kemarin, Ferrari memberi konfirmasi jika setelah investigasi yang mereka lakukan di Maranello, mereka memastikan jika mesin Leclerc alami kerusakan di komponen turbo dan MGU-H. Kedua komponen itu dinyatakan rusak dan tidak bisa diperbaiki. Namun setelah dianalisis lebih lanjut, Ferrari mengatakan kerusakan itu tidak berhubungan dan tidak disebabkan oleh kesalahan dengan desain atau isu reliabilitas. Selain mesin, sebenarnya ada masalah lain yang ada di tim kuda jingkrak ini. Jika kita berbicara soal manajemen ban dan race pace, maka kedua hal tersebut bisa diperbaiki dengan cepat dengan mengutak-atik settingan mobil serta strategi yang lebih jitu. Tapi, ada masalah yang lebih besar dan lebih rumit untuk diatasi, yaitu mobil Ferrari yang terlalu sensitif dan sulit diprediksi ketika di sirkuit. Di awal-awal pramusim dan beberapa balapan pertama, masalah ini tidak terlalu terlihat karena mungkin pembalapnya masih dalam masa adaptasi dengan mobil baru. Tapi setelah GP Australia, mulai terlihat gejala-gejala yang menandakan jika mobil F1 75 memiliki karakter yang sulit ditebak oleh pembalapnya. Paling terlihat tentu dari apa yang dialami oleh Carlos Sainz yang terus-menerus alami insiden dalam 4 balapan beruntun sejak dari Albert Park. Dan dari semua insiden yang diderita Sainz, 3 diantaranya di Imola, Miami, dan saat race di Catalunya kemarin mempunyai pola penyebab yang sama, yaitu mobil Ferrari yang sulit diprediksi dan terlalu sensitif. Sensitif di sini berarti mobilnya sangat reaktif atau bahasa kasarnya, tancap gas sedikit saja, maka putaran roda belakang sudah cukup liar dan perilaku mobil lebih responsif ketika menikung. Karakter mobil yang sedemikian rupa membuat Sainz yang lebih terbiasa dengan traksi ban belakang yang stabil sedikit kesulitan ketika harus gaspol di sirkuit. Kesalahannya di Imola dan Miami disebabkan karena traksi ban belakang yang hilang. Lalu di Catalunya kemarin, penyebabnya juga sama, tapi itu mungkin lebih karena faktor angin yang bertiup kencang di tikungan 4.
Ferrari memang dalam beberapa tahun terakhir sengaja mendesain mobilnya dengan karakter sensitif, terutama masalah traksi ban belakang. Itu beralasan untuk mendukung gaya balap dari Charles Leclerc yang punya driving style sangat agresif dan bisa memaksimalkan setup yang ekstrim sekalipun. Ia sudah terbiasa dengan settingan mobil yang sangat oversteer supaya mobil bisa lebih responsif ketika menikung. Carlos Sainz sendiri mengakui jika Leclerc sangat cocok dan lebih mampu memaksimalkan mobil F175 daripada dirinya. Walaupun gaya balap seperti itu tentu punya resiko tersendiri, yaitu manajemen ban yang akan sulit dilakukan dengan optimal dan rentannya si pembalap melakukan kesalahan. Leclerc sendiri sudah melakukan 2 kesalahan, seperti di Imola di mana ia kehilangan posisi podium usai melintir di Variante Alta, dan yang terbaru di kualifikasi GP Spanyol kemarin, saat ia melintir di chicane terakhir ketika percobaan hot lap pertamanya di Q3. Tapi memang harus diakui, kalau masalah Ferrari soal karakter mobil mereka memang sengaja dibuat untuk menyesuaikan driving style Leclerc agar ia bisa tampil maksimal di sirkuit. Hanya saja, itu tidak begitu cocok dengan Carlos Sainz yang dipaksa oleh tim untuk beradaptasi lebih jauh lagi dengan mobilnya. Usai posisi mereka di puncak klasemen digeser oleh Red Bull, tentunya sekarang semua tekanan di Ferrari semakin besar. Seperti yang kami katakan di awal musim ketika membahas soal Red Bull yang gagal finish, jika konsistensi itu sangatlah penting dan bakal berperan sangat krusial dalam perebutan juara dunia musim ini. Hal itu berhasil dibuktikan oleh Red Bull bersama Max Verstappen yang sukses catatkan 100% kemenangan ketika ia bisa finish balapan sejauh ini. Malah justru Ferrari yang penampilannya naik turun setelah Australia dan konsistensi mereka mulai dipertanyakan. Dimulai dari Imola ketika Leclerc lakukan kesalahan, kemudian di Miami mereka cukup oke dengan double podium, sampai akhirnya menurun lagi di Catalunya. Karena form buruk Ferrari, dalam waktu 3 balapan saja, Verstappen mampu mengejar ketertinggalan 46 poinnya dari Leclerc di klasemen. Dengan kondisi tekanan seperti ini, tentunya jadi situasi yang tidak ideal menatap balapan selanjutnya di Monaco. Kita tahu jika Leclerc seakan-akan punya kutukan karena selalu bernasib sial di balapan kandangnya tersebut. Dan ditambah dengan semua tekanan yang ia terima, kondisinya sangat diragukan apakah Leclerc mampu tampil maksimal di Monaco. Selain dituntut untuk mengakhiri tren negatif di sana, Leclerc juga diharuskan untuk memukul balik Red Bull dan merebut posisi tahtanya di klasemen dari Verstappen akhir pekan ini. Tapi, sebelum berbicara lebih jauh soal kewajiban untuk menang, tentu yang terpenting adalah ia harus bisa finish dulu di Monaco. Dari zamannya di ajang F2 musim 2017, ia tidak pernah bisa finish di balapan rumahnya sendiri. Yang harus dilakukan Leclerc akhir pekan nanti adalah ia wajib melepaskan semua tekanannya dan berusaha tampil lepas di hadapan publiknya. Meskipun sulit, tapi kenyataannya Leclerc masih belum bisa menangani tekanan yang besar secara konsisten musim ini. Balapan di Monaco nanti akan jadi pembuktian baik bagi Leclerc ataupun Ferrari. Apakah mereka bisa mengatasi semua beban tekanan yang ada dan memperbaiki semua permasalahan mereka? Atau hasilnya bakal sama saja, kuat di awal, tapi kemudian loyo saat balapan dan kalah lagi dari Red Bull.